Tapi sakit yang nggak tertahankan gak nih? Kayak apa ya? Aku ngerasa itu tuh titik-titik terakhir aku mau harus dijaga, kamu harus KB. Tuh jangan dulu. Ya Allah, aku tuh kan pengen punya anak ya. Iya. Kita tuh kadang diuji itu dengan apa yang kita mau gitu ya. Pas ngeliat anak kembar gitu udah pulang, nggak bisa tidak berdaya, kayak habis sesar tapi nggak ada anaknya gitu ya. Halo Momi, apa kabar? Selamat datang di podcastnya Momi Asik, cerita para Momi. Pada kesempatan hari ini kita akan berjalan mencari dan menggali inspirasi dari para wanita hebat yang hadir pada hari ini. Hari ini Momi Asik kedatangan tamu yang cukup dekat dengan kami, yaitu 5 langkah dari rumah, tetangga ya. Oke, hari ini Momi Asik kedatangan tamu spesial. Halo Momi Isni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Momi Isni ini merupakan teman aku, tetangga aku ya, yang saat ini sedang berjuang di garis 2 dengan satu tuba palopi. Boleh diceritain Momi Isni gimana sih perjalanan untuk mencapai garis 2? Insya Allah. Halo Rio, terima kasih ya. Waduh, jadi Boleh perkenalan dulu deh. Oke. Bisa ada yang belum kenal nih. Yang mana nih? Yang mana? Boleh. Oh iya, halo Mamis, kenalin aku Isni. Saat ini aku jadi apa ya? Ibu Lihat rumah apa tangga. aja? Lihat Oh lihat, ibu rumah tangga, Teteh, ibu rumah tangga yang lagi belajar bisnis juga, suka nulis. Masya Allah, banyak ya. Terus cita-citanya pengen jadi ibu. Kan ibu rumah tangga ya, harus jadi ibu. Pasti. Gitu Teh. Udah nikah udah berapa tahun nih? Nikah 5 tahun. Udah 5 tahun 2019 ya. Oh iya, ini kan tadi ceritanya ya pejuang garis 2 dengan satu saluran telur nih. Berarti kan harusnya kan normalnya 2 tuh. Nah ini kenapa sih bisa terjadi, atau misalkan kenapa saluran telurnya bisa diangkat? Awal ceritanya tuh ya pada saat nikah tuh ya kan siapa sih yang nggak mau punya keturunan gitu. Iya. Pokoknya mah abis pasca nikah tuh ngebet banget tuh pengen punya anak. Udah pengen langsung gitu Udah ya. pengen langsung Teh. Tanpa basa-basi Iya, ya. tanpa basa-basi. Terus tuh apa ya, sebelumnya tuh kan kerjanya tuh mobile gitu, keluar kota terus ya tiap pekan. Jadi kayaknya kalau misalkan punya anak ya bisa juga sih kalau misalkan sudah takdirnya ya, cuman kayaknya ada ikhtiar yang harus diusahakan gitu. Dari situ tuh karena emang punya keinginan punya anaknya besar, jadi resign. Oh, resign dari kerjaannya demi pengen punya anak karena capek itu salah ya. satunya karena kan katanya nggak boleh kecapean atau apa gitu ya. Ya udah resign aja tuh. Terus abis resign tuh nggak langsung gitu ya, udah ikhtiar gitu. Ternyata belum aja. Terus kan kalau misalkan abis nikah pasti kan banyak tuh pertanyaan kapan dari mana-mana ya. Ya ditanyain kapan terus jadi kayak kan stres apa ya, pokoknya jadi kayak kata aku ya lebih sakit ditanya kapan nikah gitu kan. Kapan punya anak sih? Iya, kapan punya anak tuh kata aku tuh lebih sakit gitu. Terus jadi aku tuh kayak maksa gitu, tuh punya anak pas gitu. Qadarullah ya, pada saat berapa bulan resign tuh tahun 2020 bulan Juli ya, Agustus ya efektifnya. Setelah resign tuh langsung apa nih? positif. Oh, Masya Allah. Kan apa ya? Hamil, sok positif dulu. Apa namanya tuh, pokoknya udah koleksi test pack kan ya. Sebelumnya tuh kan garis 1 ya. Merinding tau. Sampai koleksi test pack berarti bukan sekali 2 kali ya di test packnya ya. Karena kan penasaran gitu kan. Iya. Pada masa itu tuh ya, pada
saat itu udah bener-bener full di rumah, ternyata kok belum head gitu ya, makanya cobain deh tes katanya tuh kalau misalkan bagusnya tuh tesnya pada saat bangun pagi gitu, belum makan atau apa-apa gitu ya, nggak tahu katanya begitu, makanya dicoba ternyata Garis alhamdulillah ya qadarullah tuh garis 2, cuman tapi samar gitu, tapi udah keburu bahagia kan ya teh, kan emang pengen banget Penantian gitu banget ya. cuman pada saat itu tuh aku tuh udah pengen langsung share aja gitu ya kan, bahagia. Iya, benar. Ternyata kata suami tuh jangan dulu katanya tuh, tapi aku tuh langsung aja dah greget gitu ya, gatel gitu, namanya perempuan suka pengen cerita-cerita, di-share lah dulu ke orang tua gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi semenjak semenjak udah garis 2 tuh ya, kita tuh tetap ya ke dokter dulu untuk memastikan. Ternyata tuh baru berapa bulan mah di USG belum bisa kelihatan. Katanya tuh nanti datang lagi dua minggu kemudian gitu ya. Tapi semasa semasa hamil tuh bener-bener suka timbul flek gitu. Oh iya, ngeplek hamil muda itu ya. Hamil muda kan belum ngerti ya, namanya juga ini apaan gitu ya. Terus aja, tapi kok sering gitu. Udah periksa lagi tapi nggak bisa apa-apa gitu dokternya juga, karena emang harus nunggu di USG dulu. Karena belum kelihatan itu belum ya. kelihatan. Udah cobain ke USG nggak bisa, dah nggak kelihatan. Masih sangat muda karena ya. Waktu itu kan ngekosnya di Gerlong tuh ya teh ya. Kita tuh suami kerja daerah sana, aku ibu rumah tangga. Ada tuh bidan terdekat di sana tuh, diperiksa aja gitu. Katanya tuh ya alhamdulillah gitu ya, Benar dikasih hamil gitu. hamil gitu. Coba tapi ngeflek terus gitu kan, si bidan juga kan nggak bisa apa-apa kalau misalkan Ngeplek itu tuh black ovum iya. itu kayak gitu. Jadi Coba kehamilan tidak berkembang ya. dibilangnya kayak gitu, coba aja USG, tapi aku udah USG kan nggak bisa, nggak kelihatan kata aku tuh. Terus kita tuh sampai maksa ya, USG juga kita tuh pindah-pindah, karena kan kalau perempuan tuh suka nyari nyaman ya, kalau dokternya kurang tuh suka ganti gitu ya, kan, cari referensi lain. Terus sampai minta rujukan dari bidannya biar bisa di USG, karena kan si bidannya nggak punya tempat USG, jadi kan harus ke klinik. Di klinik tuh nggak bisa gitu, tapi aku tuh ngerasa cemas gitu ya teh, soalnya tuh ngeflek terus, katanya tuh udah bed rest tuh sampai tidur juga harus di kasur gitu, namanya bed rest ya, gitu benar. Katanya teh lemah kandungan atau apa, udah ternyata kita dapat surat pengantar rujukan itu, karena meskipun belum waktunya juga tetap ini ada apa gitu kan, khawatir masih khawatir ya, karena kan di tes pack udah garis 2 ngeplek tapi belum kelihatan USG, rujuk lagi aja, ganti dokter. Dirujuk. Nah karena ngefleknya tuh parah tuh ya, semakin banyak, akhirnya kita periksa ke dokter, salah satu dokter kandungan di klinik yang sudah banyak orang pernah. Oh iya, jadi senior lah ya. Jadi favoritnya orang-orang, tapi nah dari situ baru ketahuan kalau misalkan ini tuh sudah tidak ada katanya. Oh jadi kehamilan kosong, jadi tidak berkembang. Enggak, dibilangnya tuh langsung keguguran. Oh udah, kalau dihitung berapa dari tidak haid itu dihitungnya jadi berapa minggu usia kehamilan? Usia 2 bulan gitu. 4 mingguan berarti ya. Katanya tuh 4 minggu itu ya, katanya tuh langsung dibilang keguguran. Oh iya. Kan kaget ya, udah mau pengen banget. Terus tapi si dokternya tuh ini bilangnya tuh nggak ada basa-basi dulu gitu, nggak dibikin hati tuh jadi langsung keguguran gitu. Gitu kan biasa pengennya tuh ya udah bahasa Sundanya diupahan dulu ya. Ini enggak, langsung kayak biasa aja gitu, kayak ini tuh ditunggu-tunggu tahu gitu ya. Kalau misalkan kita ini mah bilang ya udah nggak ada, bilangnya tuh kan kayak gitu ya. Langsung ya. Karena setiap USG pasti kan yang dimasukin apa namanya? Oh iya, yang dimasukin
bagian ke bawah itu? Iya, nggak bisa yang dari atas terus. Oh iya, karena masih kecil ya. Jadi itu katanya udah langsung bilang ini udah nggak ada gitu doang gitu, nggak ada basa-basi atau apa ya. Aku tuh nggak ya. Terus langsung dibilang gitu, mau ini nggak mau gimana, mau dikiret atau mau Oh langsung ditawarin. tawaran mau dikiret atau mau pakai obat. Aku kan denger-dengar katanya kiret tuh sakit banget ya. Jadinya tuh milih obat gitu ya. Udah aja pulang dengan perasaan yang tahulah teteh, Iya, perasaannya pasti ya. seperti apa Kecewa ya, ya. kehilangan, tapi kecewa juga sama dokternya karena penyampaiannya mungkin ya. Dari situ tuh kan udah minum obat tuh ya, jadi semakin keluar terus apa kayak bahasanya mah di apa sih Iya, karena istilahnya? dibersihkan dengan obat kan. Jadi yang tadinya keluar. mau jadi janin akhirnya dikeluarkan karena tidak berkembang dan keguguran itu. Ya, jadi kan keluar terus ya darahnya Jadi beberapa hari. lebih banyak ya darahnya. Udah minum obat, keluar kayak bahasanya ngegejlik gitu. Jadi keluar kayak apa namanya, gumpalan gitu Iya ya. gitu. Pas hari keduanya tiba-tiba langsung sakit banget. Oh si perutnya. Si perutnya tuh sakit banget, tapi sakit yang nggak tertahankan gini. Kayak apa ya? Aku ngerasa itu tuh titik-titik terakhir aku mau Saking sakitnya. sakit banget sampai muka tuh pucat, keluar kotoran terus, darah semuanya ya. Sampai ya udah tetangga juga pada heboh gitu kayak kan pulang ke rumah ibu tuh ya. Kan karena kan kalau di kosan kan nggak ada yang ngejaga gitu. cuma Jadi berdua sama abis suami. keguguran tuh langsung ke rumah ibu. Langsung kejadian itu ya 2 hari kedua setelah minum obat itu. Langsung merinding, semuanya juga pada heboh gitu tetangga Iya, kayak pada datang gitu kayak ngeliat. mau ini teh Ya kalau udah kayak Allah. mau meninggal gitu Iya. ya. Tapi nggak tahu ya Iya. rasanya meninggal gimana, tapi aku ngerasain itu sakit banget sampai pingsan gitu ya. Terus langsung Saking aja banyak keluar darahnya, itu banyak banget nggak sih keluar darahnya? banyak Oh. terus pokoknya ngerasanya tuh kok sakit, pusing ya, Oh, tuh sakit. iya. Kan sebelumnya mah biasa aja gitu, kata orang kan mulus gimana, mirna itu ini yang nggak tertahankan banget ya, sakit banget. Langsung si ibu juga nelfon mertua gitu, kan udah ajak aja ya dia angkut tuh ya ke IGD. Oh iya, dibawa ke Langsung. rumah sakit langsung. Dari IGD itu ya apa ya, pas gitu tuh ya pokoknya sakit banget, kayak ini kayak nggak tahu ya yang melahirkan tuh kayak gimana, udah belum pernah merasakan, tapi kayaknya tuh mulesnya tuh sakitnya tuh nggak ketolong gitu ya. Baru pertama kali juga ngerasain kayak gitu. Aduh, Oh, iya. pokoknya malah sampai semuanya panik. Iya. Suami juga nggak langsung dikabarin ya, karena lagi kerja. Karena lagi kerja, Oh, jadi iya. pas udah ini takutnya di jalan tuh gimana gitu Iya ya. benar-benar. Langsung sama adik ipar, sama mertua, sama orang tua dibawa ke IGD. Dari situ tuh nungguin lama ya Allah, udah sakit, udah teriak-teriak sakit, Nunggu sakit ya. ditangani gitu. Oh Ditangani iya. sampai ditanganinya tuh jam 9. Kita maghrib ya. Dari jam 5 mungkinnya perjalanan nyampe maghrib. Diperiksa-periksanya tuh jam 9, bayangin. iya. Kok lama ya? Pas kita harus langsung segera dioperasi. Hah? Oh, harus Bayangkan. dioperasi. Operasinya jam 9. Aku yang lagi nggak tahu ya, sadar nggak sadar sakit, yang nahan sakit. Pokoknya mulesnya tuh yang nggak tahu ini kayak mau melahirkan, tapi nggak tahu ya rasanya mau melahirkan kayak gimana. Pokoknya mulesnya yang nggak ketolong sampai ke keluar kotoran ya, sampai darah juga. Nah, pada saat sebelum dibilang mau dioperasi, itu dicek dulu tuh di USG. Dia keluar dari yang apa sih kayak dari mobil, terus kan pakai Belangkar gitu. belangkar, terus langsung dari situ nunggu langsung di USG. Kata dokternya tuh, oh ini janinnya masih hidup, masih bergerak, masih hidup. Padahal udah minum obat yang buat ngeluruhin ya, kalau kata kita buat ngeluarin gitu. Jantungnya masih ada gitu. Pas gitu saya kan keguguran ya. Dokternya bilang gini, terakhir USG di mana katanya teh, aku teh untungnya teh arsip bukti-bukti Ada USG yang itu ada. sama obat-obatan semuanya tuh dalam udah dibungkusin gitu ya. Jadi kalau kemana-mana pasti itu dibawa gitu. Dokternya teh terakhir siapa yang USG, dokter mana kayak gitu. Aku tuh yang sadar nggak sadar sakit juga. Ngejawab ya dokter, ini tuh janinnya masih ada loh. Nah, tapi sebelumnya yang dokter kan bilangnya keguguran, tapi dicek katanya tuh oh iya nggak aman, bersih, nggak emang keguguran, nggak ada yang Nggak ada yang besi tertinggal gitu ya. atau ada besi hamil di luar kandungan. Dokternya juga ada nyeletuk kayak gitu kan, tapi ini aman. Terus gitu pas yang di rumah sakit langsung kan si
si dokternya teh riweuh geuningannya yang banyak kan yang pusing gitu Karena lagi mungkin sakit. mominya banyak keluar darah kayaknya ya. Jadi pada rame kan takutnya pendarahannya banyak Iya. gitu ya. Apa ini siapa dokter yang periksa terakhir kayak gitu, pokoknya kaget ya. Ini bu ini tuh janinnya masih berdetak ya. Kok kaget ya, ini harus segera langsung dioperasi katanya, soalnya udah keburu pecah. Karena masih ada jadi jadi kan berdetak tapi karena jalurnya bukan di tempatnya. Jadi hamilnya bukan di rahim gitu ya? Bukan di rahim, luar kandungan. beda sama namanya apa? Beda sama yang hamil anggur kan? Hamil anggur meskipun tidak berkembang tapi tetap di rahim. Iya. Ini tuh di luar rahim, makanya ayo segera operasi. Kan kaget ya teh ya. Coba nih kita teh belum nyiapin, kumaha biar aku tuh lagi sakitnya lagi mikirin biaya oge. Ya pasti ya, karena kan ya soalnya harus segera langsung tindakan operasi. Pas gitu ya udah nyari-nyari. Suami udah dikabarin udah datang. Sok suami baru nikah maksudnya. Bukan baru nikah ya, udah 2 tahun lah. Maksudnya kita kan ta'aruf ya teh ya sebelumnya. Jadi kan proses pengenalannya pada masa-masa sangat singkat ya. Pada masa pernikahan. Kaget oge ya, maksudnya baru mau punya anak, tiba-tiba keguguran, tiba-tiba harus operasi kan. Langsung aja itu mah, yaudah sok operasi. Dari apa ya? Dari Datang. iya dari pemeriksaan itu ke operasi kan jam 9 malam. Nunggu 3 jam ya Allah dengan kesakitan, bayangin teh ya Allah kayak mau teriak-teriak tapi gimana ya. Iya. Udah pengen dibius aja deh udah gitu biar Pengen nggak rasa dibius sakit aja. gitu ya. Terus terus di ruang operasi juga nungguin lagi si dokternya Iya, tuh nggak tahu pasti, ngomong apa. pasti. Kan kita udah sadar nggak nggak sadar gitu, ya. cuman pusing banget. Langsung aja kan langsung ditindak operasi. Operasinya operasi besar, namanya laparotomi. Laparotomi ya. Iya, udah kan kebiusnya, aku tuh request ke dokternya, dokter tapi requestnya bius total ya, kata aku tuh sakit ya. Takut ya. Jadi yang mending nggak ada, tapi itu di situ ya aku tuh ngerasa kayak benar-benar perjalanan apa ya yang mau ini tuh hari-hari terakhir aku ya Allah, nggak apa-apa dah, aku mah udah siap kata aku. Iya aku tuh ngerasanya kan aku tuh udah hijrah, aku tuh udah ngerasa ya udah dah nggak punya udah selesai semuanya, kewajiban aku udah aku tunaikan gitu ya, kayaknya ini hari terakhir aku udah aku mau pasrah kata aku teh ya. sampai kepikiran kayak gitu. Iya teh karena kan sebelumnya juga udah ngerasa ada umur aku mah nggak lama lagi kayaknya gitu, makanya aku pengennya tuh berkarya berbuat baik dah apalagi gitu. Terus gitu teh langsung operasi tadi kan, request ke dokternya. Requestnya bius total, besoknya tuh ya lama kan sadarnya ya, jadi pas itu udah langsung si dokternya teh kan yang dokter yang mau operasinya tuh nyamperin, katanya tuh dok ini tuh kenapa gitu. Katanya tuh cobannya yang dioperasi itu diangkat katanya. Ya Allah kata aku teh. Tapi satu yang diangkatnya. Satu sebelah kanan dan diliatin kan si itunya ya, potongannya. Potongannya. Kata aku tuh ya Allah ini kenapa? Kirain aku tuh emang aku tuh udah waktunya harus meninggal kata aku tuh. Tapi ternyata kenapa Allah masih kasih umur? Berarti aku tuh masih punya banyak dosa katanya. Iya. Ya Allah. Yang paling kagetnya tuh ya teh ya namanya tuh pas yang si dokter bilang tubuhnya diangkat, kata aku tuh mikir langsung ting ya pelajaran biologi kan, tubuhnya bukannya saluran yang iya yang dua gitu kan, terus satunya nggak ada. Ya Allah kata aku tuh kan pengen hamil nanti kalau gimana, aku tuh ngerasa ya nanti aku nggak akan bisa hamil kata aku tuh ya gimana pokoknya udah lemes, udah pasrah banget gitu ya udah udah di itu. Terus aku tanya kan itu tuh penyebabnya apa gitu kan, ini tuh belum bisa didiagnosa secara pasti katanya, cuman khawatirnya kalau perempuan tuh kalau misalkan pipis tuh hati-hati katanya tuh harus bawa air minum sendiri biar bisa itu barangkali kena bakteri atau takut apa. dari bakteri juga. Biasanya kan kebanyakannya dari kamar mandi umum atau apa gitu kata aku tuh. Terus tuh yang paling ini ya, aku tuh pada saat kan HB aku tuh rendah terus ya, terus labu juga udah sampai berapa kali sampai ditransfusi ya, karena pendarahannya juga banyak terus
sepertinya. orangnya tuh ya, oh kan dokter teh kaget tuh menangani aku tuh karena kenapa ya ini kurang wae gitu ya udah udah. Oh si labu teh kenapa kurang terus Nggak, nyari lagi? maksudnya, Apa ya? HB-nya? nggak naik terus pada Hemoglobinnya. panik. Makanya dokter bilang kamu punya riwayat apa Anemia. kelainan darah. Oh, gitu. kelainan darah. Enggak, kata aku mah sehat, terus aku juga sehat, nggak pernah gimana ya pas gitu. Tapi kenapa ya Allah, kenapa harus diambil gitu kan? Bayangin teh pada saat kita sakit ya, kan operasinya laparotomi itu kayak sesar ya, Iya. operasi besar Besar, gitu ya. besar. Pas aku besoknya Setelah operasi, besoknya setelah operasi. besoknya aku ngelihat mamis ibu-ibu yang ngelahirin anak kembar teh. Oh ya kita baru ya di ruangan yang sama tempat di Iya, di kan ruangan sendirian tetangga gitu ya. Aku ngerasa aku kehilangan, Iya. tapi orang ada yang dapatnya 2 gitu. Iya, langsung Kalau dua. mau kan bisa, kalau boleh gitu ya Allah, aku boleh nggak sih minta 1? Oh iya, buat aku 1 deh ya Allah, gak apa-apa gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Saya tuh dapat sakit, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Bahasa manusianya Iya. ya, kita tuh sakit tapi nggak dapat apa-apa, cuma dapat sakit doang. Gitu. Gak ada hasilnya, Nggak ada beda hasilnya. sama lahiran ya. Kita udah sakit, ada Lahiran mah hasil. sakit ada hasil. Ya Allah. Apa keobatin gitu? Aku langsung melihat yang anaknya kembar ya Allah. Aduh, tahu Ini apa ya? Ujian apa gitu maksudnya tuh dosa aku masih banyak ya Allah sampai harus mengalami ini gitu. Yang aku pikirin tuh kan kalau misalkan diambil tubuhnya tuh potensi hamilnya kayak gimana lagi kata aku teh. Ya banding dokternya tuh nyaranin jangan dulu hamil lagi ya selama 1 tahun katanya. Oh, iya. Harus dijaga, kamu harus KB sana. Tuh jangan dulu ya Allah aku tuh kan pengen punya anak ya. Iya. Disuruh berhenti dulu kan, maksudnya jangan nungguin lagi setahun tuh bolak-balik KB. Pokoknya mah ya kita tuh kadang diuji tuh dengan apa yang kita mau gitu Iya, ya, apa iya. yang kita pengen gitu ya, kita pengen itu diujinya lewat Iya, itu iya. gitu. Allah aku pengen ini, tolong kasih ini dong gitu kan. Ternyata rencana Allah tuh ya indah pada waktunya ya. Betul. Ya Allah. Ya pas ngeliat anak kembar gitu udah pulang nggak bisa tidak berdaya kayak habis sesar tapi nggak ada anaknya gitu iya. ya. Udah kayak ya Allah kayak ini tuh Ini dibersih- pernikahan ke-2 tahun berarti ya? Iya, kedua tahun kan Masya Allah sih kan maksudnya tuh karena emang dari keluarga juga banyak yang udah diminta gitu kan habis nikah gitu kan. Iya. Kebetulan kan suami itu kan apa ya tiga bersaudara, kakaknya udah nikah, udah punya cucu lah gitu kan si kakek neneknya tuh tapi tinggalnya jauh di luar kota Oh, gitu iya. kan. Jadi pengen dong ada cucu yang di Bandung. Oh, Jadi kan iya, kita tuh iya. kayak punya bukan beban ya, lebih ke pengen dong iya, ituin iya. orang tua gitu ya. Tapi di keluarga ada nggak sih yang punya riwayat susah hamil gitu? Atau kayak Teteh misalkan tubannya diangkat atau seperti apa? Kalau di keluarga aku tuh justru subur-subur teh. Semuanya subur, oh iya. Masya Allah, Nggak ada riwayat aku ya? dulu ngerasanya zaman dulu aku gadis gitu ya, sehat kok, head aku juga lancar, nggak pernah ada kan teman-teman mah- Keluhan-keluhan gitu. teman-teman mah kadang ada yang berapa bulan sekali gitu ya, kadang 3 bulan nggak ini, aku mah normal gitu, tapi suatu saat aku tuh apa ya, merenung gitu sampai inget-inget dulu pernah ngapain gitu ya, ternyata aku tuh dulu kan kerja di keluar kota terus ya. Otomatis kan pipis mah pasti adanya Iya, selalu di mana gitu ya, gitu ya, kalau misalkan di terminal Aku atau tuh di ingat mana. tuh, kayaknya aku lagi pipis di apa ya, dulu kan suka visit ke rumah nasabah gitu, kalau misalkan akunya lagi pemeriksaan, kayaknya si rumah nasabahnya tuh nggak punya toilet gitu ya, jadinya tuh yang seadanya terus kan air mengenang kayak gitu. Oh, kayaknya. iya, iya. Aku tuh ingat kayaknya itu mungkin, tapi nggak tahu ya kan karena kan tidak bisa didiagnosa, Iya. cuman aku tuh jadi aku teh apa ya, pengen ini aja sharing ke teman-teman perempuan Oh, gitu, iya. kalau misalkan hati-hati kalau perempuan mah emang harus bener-bener Tuh perempuan ya dijaga ya, kalau kita nggak tahu ya itu dari mana asalnya, tapi memang saat bakteri itu ya tidak baik ya untuk tubuh kita. Tapi itu Teteh waktu udah ini kan udah dioperasi tuh kan diliatin tuh tuba yang dipotongnya itu janinnya ada nggak, diliatin juga nggak, cuma waktu pas diperiksa itu detak jantungnya ada gitu. gitu karena udah keburu pecah teh.
Tapi menurutku memang obatnya kan itu obat buat ngeluruhin ya, takutnya dari obat juga ya. waktu Iya, itu. cuman anehnya yang jadi pertanyaan, kenapa pada saat USG itu nggak kelihatan sama dokternya? Makanya sih. Oh, karena hamilnya tuh mungkin di tuba paloti ya, bukan di rahim kayaknya. Iya mungkin Oh, ya, iya, sama terus dokternya tuh kayak kan suami nanya kenapa sih bedanya USG Uras apa gitu, vaginal kalau sama- misalkan si yang di rumah sakit itu tuh emang terlalu detail bakal kelihatan. Kalau misalkan di yang rumah klinik-klinik tuh kan udah canggih tuh, kadang semua tuh bakal terlihat ini. Kalau misalkan yang di rumah sakit ini mah kan masih USG-nya lama, jadi Oh, yang di klinik mah masih yang di atau klinik kebalik- tuh udah Oh, udah canggih. zaman canggih lah Oh. bahasanya, jadi semua tuh asal ke detect gitu ya, apa ya, kalau yang dari alatnya mungkin udah update mungkin kali ya. udah update. Kalau misalkan yang masih manual tuh kayaknya lebih detail apanya, jadi gitu. lebih kelihatan. Iya, tapi itu cuman apa ya, ini dari dokternya ya, asumsi dari dokternya. Aku kalau udah kembali lagi sih ya, nggak ada yang tahu gitu ya, makanya udah pengen hamil langsung kena tuba. Oh, pokoknya stresnya tuh ya Allah. Sampai berapa lama tuh misalkan menyendiri atau Traumanya ya lama sih teh, jadi kayak pengen punya anak tapi takut. Oh, iya. Tuh takutnya tuh kayak ih kok sakit ya kayak gitu, terus jadi pengen cuman ya jadi ya gimana ya, apa ya, kayak tapi takut yang sakitnya itu takut terulang. Terus kan dokternya bilang, nah ini kamu kan udah diangkat tuh satu ya yang sebelah kanan, nah yang kanan yang kirinya juga rusak, makanya aku udah benerin kalau misalkan mau hamil kamu harus periksa dulu ya. Jadi kan bikin aku tuh apa ya, kayak semacam bukan trauma, apa sih istilahnya tuh, kayak jadi takut gitu kalau mau hamil tuh takut kejadian lagi kayak gitu. Tapi aku Iya, pengen iya. punya anak kayak Itu gitu. rusaknya maksudnya rusak gimana? Nggak tahu, kata Tapi udah dokternya tuh dibenerin gitu. dibenerin Oh. katanya tuh, jadi kan kurang paham juga Iya, ya. Jadi Tapi dokter ngasih ini nggak sih kayak misalkan kamu masih bisa kok untuk hamil gitu? nah, alhamdulillahnya dokternya masih nenengin gitu iya. ya, masih bisa. Udah, soalnya orang-orang juga, cuman kamu jangan bandel ya kalau mau hamil, tetap harus periksa dulu. Soalnya pasien aku sebelumnya sama kayak kamu, diangkat satu, tapi dia tuh kayaknya nggak kontrol dulu, langsung hamil, kejadian lagi tuh. Jadi dua-duanya Diangkat. diangkat. Oh, jadi ya kitanya juga, aduh mau hamil harus periksa dulu dan itu membutuhkan banyak effort ya. Luar biasa. Sport segala-galanya, tapi yang ini masih mental sih ya. Iya, Kayak kena jadi, ya. apa kayak sama stres ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang hamil tuh kayak, ya Allah kenapa sih aku enggak gitu, kayak ngerasa apa ya, kalau perempuan kayak ngerasa ih aku tuh nggak dipercaya atau apa gitu ya, overthinking kayak gitu sih. Cuman tapi seiring perkembangan waktu tuh jadi kayak ya itu mungkin takdir ya, harus Tapi di keluarga tahu nih karena diangkat rahimnya satu nih, ada nggak sih tanggapan atau misalkan bisikan-bisikan yang kurang nyaman sehingga bikin sedikit agak jatuh gitu, ada nggak? kalau di keluarga sih alhamdulillah teh kooperatif ya, suportif. Tapi ya kadang gitu suka lupa mungkin ya, nanya-nanya terus kapan punya, lu udah tahu aku tuh hamil dulu Iya, kan, iya, ditanya-tanya terus. Jadi kayak aku juga kadang ngerasa kok aku nggak bisa punya anak, kok bahasa nama nggak bisain gitu ya. Kayak gitu kan, kayak ngerasa kayak gitu, ini ada yang kurangnya. Apalagi kan kalau misalkan stigma yang nggak punya anak, belum punya anak tuh kan ke perempuan tuh Iya, ya. stigmanya tuh jadi salah semua setelah perempuan, padahal tidak ya. Jadi kalau misalkan kita mau program hamil tuh dua-duanya harus dicek ya, bukan hanya perempuannya. Laki-lakinya juga harus mau tuh biar saling ya. Bisa aja kan dari laki-laki gitu ya. Oke. Nah kan sekarang udah berjalan 5 tahun nih pernikahannya. Gimana sih tanggapannya ketika ada yang kapan hamil? Yang bertanya kapan hamil, sekarang udah gimana nih tanggapannya? Kalau sekarang tuh udah kayak netral aja sih teh, jadi kayak ya kalau misalkan aku bisa tahu waktunya juga aku sekarang bisa gitu, jadi kayak Bisa jawab gitu ya. Iya, tapi ada kalanya juga kadang masuk ke hati, kadang netral, ini dimana kondisi mood kali ya. Iya. Cuman emang sekarang lebih ke menikmati aja kalau misalkan ada sesuatu loh, kalau misalkan Allah ngasih takdir seperti ini tuh, jadi kayak lebih tenang aja sih. Jadi apa ya, cuek aja kalau misalkan ada yang kayak gitu. Cuman kalau misalkan lihat anak kecil, misalkan bareng keluarga atau apa, nah di situ sedihnya bukan karena ditanya, tapi kalian kalau
ngeliat Ngeliat terus gitu. mereka tuh keluarga kecilnya ini terus kitanya sendiri atau apa, nah di situ sih sedih. Suka itu ya, suka terkuak gitu, terungkit-ungkit lagi. Kayak luka yang ditowel. Kayak gitu kan, kayak luka yang dikasih garam gitu, aduh perihnya luar biasa ya. Nah sekarang ikhtiar apa sih yang lagi dilakukan? Kan walaupun masih satu nih, kata dokter masih bisa tetap kan? Ya kata dokter masih bisa nih, ikhtiar apa yang sekarang lagi dilakukan nih buat program hamil? Kalau kita mah nggak terlalu belum sampai promil secara resmi ke dokter lagi, tapi iya. kita mah ikhtiarnya yaitu pola Hidup sehat. pola hidup sehat, lebih ke belajar lagi manajemen diri sama sama pasangan, lebih banyak ini dulu, introspeksi dulu deh teh. Ya, kalau intinya bapak makannya juga dijaga sama olahraga, cuman belum konsisten itu. Tapi kalau ke dokter mah belum lagi, karena setelah- masih takut juga sih sebenarnya. Takut ketahuan apa gitu? Takut iya. Tapi ya udah we, jadi natural aja gitu. Nanti kalau misalkan udah siap waktunya, insya Allah kita juga mau ini lagi ke dokter. Oke ya, tantangan terbesar apa nih yang pernah dihadapi sehingga membuat Mumi dan suami menjadi sedikit mengeluh nih? Sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Tantangan apa yang Misalkan kan dalam promil ini kita tuh udah usaha, ya udahlah ikhtiar aja gitu, ya udahlah pasrahin aja gitu, udahlah capek gitu. Ada nggak sih sampai, ya udah aku capek ya Allah aku capek gitu, sampai seperti itu? kalau saat ini mah mungkin sudah terlewati ya teh. Jadi iya. udah kayak ya udah ya wis gitu. Ya Allah, wis Pak, ya lokasi alhamdulillah enggak juga ya Iya, mungkin belum tapi kalau waktunya. keluhan-keluhan awalnya pada saat apa ya, adik tuh nikah duluan, ternyata hamil lebih apa ya, Hamil, baru nikah tapi langsung hamil. oh Di situ iya. kayak ada kecemburuan sosial gitu ya. Cuman sekarang mah udah aman, udah netral. Udah biasa. Dulu mah kayak gitu, soalnya tuh kan ngerasa kok aku nggak diperhatiin sih, kok yang diperhatiin tuh ibu-ibu hamil yang kayak gitu sih. Iya, pernah ya kayak gitu. Berarti iya lumayan Pak. Ya, aku tuh sedihnya tuh ketika ya satu diangkat tapi masih ada harapan satu. Tenang, Mami. Allah Maha Kuasa ya. Walaupun misalkan dokter udah mendiagnosa tidak bisa hamil, tapi ya Allah Maha Kuasa. Allah bisa memberikan apa yang kita butuhkan, insya Allah. Jadi ya tetap semangat ya Mami. Aku sampai nggak bisa berkata-kata, aku sampai bentar. Aku lagi mikir apa lagi nih gitu ya. Nah, gejala yang dirasakan awalnya tuh seperti apa, Mami? Kan mungkin ada awal nih kan sebelum udah hamil nih, lagi sebelum nikah tuh ada nggak sih gejala kayak nyeri atau bengkak atau pernah sampai iya. periksa gitu? Enggak. Sebelumnya tuh aku suka sakit perut, bukan sakit perut ini ya, sakit bagian perut. Nah kalau misalkan periksa ke dokter umum tuh dibilangnya tuh sakit mah. Mah Gitu ya. Jadi nah mungkin dari situ ya, makanya kata dokter kandungan teh kalau misalkan perempuan kalau misalkan sakit ada di bagian perut tuh harusnya periksanya bukan ke dokter umum tapi harus ke dokter kandungan dulu. Gitu. Karena kalau di dokter umum pasti dibilangnya sakit mah. Mungkin ada gejala-gejala yang menyebabkan itu yang belum aku sadari gitu ya. Ternyata sakit-sakit perut itu ternyata mungkin gejala-gejala itu. Mungkin ya. Gejala yang coba palu itu sampai jadi Pokoknya suka ngerasa itu sebelum hamil. sebelum hamil aku suka ke periksa terus ya, kayak kram kayak apa gitu, kayak apa, tapi semua dokter tuh bilangnya mah karena datangnya ke dokter umum ya. Iya, karena nggak ada pemeriksaan penunjang juga ya. Kalau ke dokter kandungan sih pasti ketika aduh sakit diperiksa ya. Kalau dokter umum kan dinasihatinnya gitu kata dokter tuh, kalau misalkan perempuan tuh sakit perut tuh harusnya ke dokter kandungan dulu. Kalau ada apa-apa ya aman gitu, tapi kalau ke dokter umum nggak akan ketahuan yang lebih lanjut gitu. Oh iya benar-benar. Nih Mami ya. Apa aku sampai aduh apa lagi Besti, ya Allah, Mami di rumah ya nih. Mami ini kuat banget ya Allah ya. 5 tahun. Sekarang tinggal di mana Mami? Sekarang tinggalnya tetangga kan, kayak pacar 5 langkah ya. Iya, pacar 5 langkah, tetanggaan kita loh Mami di rumah ya. Ada nggak sih tuntutan dari suami atau keluarga misalkan
ya udah kesini aja cobain ini, atau misalkan ini makan ini nih, atau tuh ke dukun anu gitu sama kayak gitu, ada nggak sih yang kayak sampai Kalau kayak di gitu? keluarga sendiri mah enggak sih, jadi emang biasa wes santai. Menerima ya, keluarga udah mulai menerima. Tapi kalau misalkan dari suami juga kadang ada suka dipijit atau apa iya, gitu, iya. kayak gitu lah. Tapi aku tanya, ya udah dah, nanti juga kalau misalnya udah waktunya ngerasanya, padahal ikhtiar ya. Iya. Cuman kayak gitu sih. Tapi sekarang juga kan dari keluarga suami juga udah tahu gitu ya, udah santai gitu pas awal, karena kan udah ada cucu baru gitu Iya, ya. oh baru ada cucu baru sehingga rada lupa mungkin. Jadi ya udah, kalau sebelumnya memang suka apa ya, nanya-nanya gitu kan. 5 tahun tuh lumayannya waktu yang tidak singkat ya, apalagi kalau misalkan sembari di lingkungan yang tidak mendukung, wah itu udah pasti kita tuh nggak kuat. Tapi untungnya keluarganya ngedukung, maksudnya ya tetap masih Alhamdulillah. positif ya, walaupun posisinya kayak gitu ya. Ya Allah. Nih sekarang setelah diangkat tuh ada keluhan nggak sih, Mami? Kayak misalkan pola haidnya atau Nah, setelah yang apa ya? Diangkat. Setelah diangkat Itu, kan wajib KB tuh tiap bulan. Keluhannya adalah darah. Jadi headnya tuh lama banget, hampir 2 minggu lebih atau 3 minggu. Pokoknya mah head tidak lancar. Aku tuh kendalanya keluar banyak darah terus ya, makanya juga pusing kayaknya. Oh jadi makanya HB-nya juga rendah kali, karena mungkin sering keluar. Dari situ tuh kita teh memutuskan sama suami, udah sepakat kan harusnya 1 tahun wajib KB ya. Tapi udah kita teh bisa lah insya Allah menjaga untuk KB alami aja. Kita Oh jadi KB alami selama ini? Oh, nggak pernah pakai hormon-hormon? Enggak. Oh. Karena kita mikir nih di KB aja nanti hormonnya tuh udah head aja kayak gini rusak. Nanti kalau misalkan kita pengen punya anak juga takutnya jadi kayak gimana gitu kan, karena kan hormonnya jadi terganggu. Iya, iya. Di 6 bulan tuh jadi kita nggak ngikutin saran dokter yang 1 tahun ya. Udah asa capek gitu kan, di USG tiap bulan teh, bayangin. Dibanding USG-nya aku tuh nggak bisa di atas, harus harus dari transvaginal transvaginal. terus. Karena aku tuh jadi Kenapa harus transvaginal nggak katanya? tahu, nggak kedetek terus ada apa itu. Oh, Kalau menurut Teteh gimana itu? nggak tahu, saya kurang paham itu. Oh, setiap USG pasti aku transvaginal terus kan. Yang waktu positif itu atau setelah Dari awal, oh iya, sebelum aku hamil juga, karena aku ngerasa habis nikah tuh suka ditanya-tanya, aku mau periksa ke kandungan dulu teh, periksa sel telur, katanya tuh ini rahimnya bagus kayak alpukat, iya. terus telurnya bagus gitu kan, soalnya kan ditanya-tanya terus ya, senang. Akunya udah periksa belum? Nih udah periksa nih, udah bagus, cuman aku doang sih yang diperiksanya. Makanya waktu itu tuh aku tuh bagus, dan nggak pernah apa-apa ya, karena terus si dokternya bilang, kamu baru nikah berapa tahun? Baru berapa tahun? Baru setahun dok. Udah diperiksa, sabar weh, senanya santai. Iya, dah ini ditanyain wae. Periksa, kata aku Iya, teh iya. kan. Padahal mah bagus kamu tuh, rahimnya tuh udah kayak Tinggal diwahi aja ya gitu. Katanya teh sebelumnya mah kayak gitu, jadi kerajinan gitu. Baru nikah juga udah diperiksa. nggak apa-apa gitu ya, namanya juga biar tahu itu. Tapi kan ini yang rajin aja nggak ketahuan ya, apalagi misalkan yang jarang periksa kan kayak gitu. Makanya teh kan udah ya dari sebelum nikah juga aku tuh udah, tapi transvaginal terus. Oh dari awal tuh. Aku ya Nggak nggak tahu, bisa, Teh. nggak tahu ya. Tapi kalau rahimnya mah bentuknya bagus, tadi kan dokter semuanya udah bagus, sel telurnya. katanya teh. Itu mah tinggal nunggu waktu aja. Tuh. Oh ya ampun. Aduh, Mona sekarang kegiatannya apa nih? Oh, sekarang tuh kegiatannya ya aku menikmati sebagai ibu rumah tangga. Bersama Bukan ibu suami. ya, istri rumah tangga. Ya nggak apa-apa, ibu bapak Anu kan. Oh iya. Ya. Masih ada harapan nggak sih kalau misalkan aku masih bisa hamil gitu? Masih punya harapan nggak sih? Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin, tapi ada beberapa juga kadang, gimana ya Allah, kalau misalkan aku emang gak punya keturunan gitu ya, siap nggak ya? Karena kan aku tuh pengen didoain dari anak solehnya aku. Oh iya, gitu Masya ya, Allah. gitu. Jadi teh gimana? Kenapa Ya kadang ada suka ketakutan ini usia aku. Oh iya, teh kenapa aku ngebet banget pengen punya anak ya? Karena aku tuh ngerasa, aduh usia aku gitu ya, takutnya tuh nanti kalau misalkan aku udah agak tua terus punya anak tuh takut nggak bisa ngerawatnya, udah fisiknya udah nggak bagus, makanya aku tuh buru-buru gitu ya. Kayaknya kalau teh coba nih dikasih ujian dulu. Terus sekarang berapa usianya?
Sensor. Betul lu ada 3 teh. itu masih bisa lah insya Allah kalau 3 Tapi ya gitu kan karena takut nanti teh sama anaknya jauh banget kayak nenek sama cucunya. sama sampai berpikir kayak gitu ya Pokoknya ada overthinking lah gitu. Ya gitu. Tapi sekarang bisa ketawa-ketawa ya, dulu mah nangis. Iya, pastilah karena udah melewati. Sekarang kalau kita bisa ketawa tuh berarti kita tuh udah ikhlas ya. Ya mudah-mudahan dengan ikhlasnya kita Allah, ya udah saatnya kata Allah tuh, ya udah kita udah ikhlas. Ya, emang sih ketika kita pengen ngebet tuh bukan berarti itu baik ya. Ya udah kata Allah tuh tunggu waktunya gitu kan. Suami juga gimana sekarang? Gimana sehat suami? Alhamdulillah sehat. suami. Nah ini nih kekuatan yang ada di istri itu adalah supportnya dari suami. Karena dari awal tuh yang suka Ngedukung atau ngasih apa sih paham teh bahasa Indonesia? oh iya ngasih kayak kalau kita sedih ya sayang jangan sedih apa ya itu namanya apa namanya bapak-bapak bapak-bapak juga Ya itu ya yang menenangi yang menenangi kan kadang aku juga takut ya. Kan kebanyakan yang belum punya anak takutnya tuh nanti harus nikah lagi sama orang lain oh kan, gitu. gitu. Pernah ada yang nyaranin kayak gitu Iya, ngelihat ngelihat Orang-orang. sekitar gitu iya. kan nggak sampai gitu kan suka ada ketakutan makanya tapi alhamdulillah suami itu kayak yang suka dari awal juga aku pengen punya anak sampai ke Google atau apa teh yang dia yang ngasih support kekuatan nenangin banget yang nggak pernah nuntu pengen ya udah nikmatin aja gitu kan jadi emang aku tuh alhamdulillah sih bersyukurnya tuh nggak ada yang terlalu ini ya si suaminya nggak terlalu ini. apa sih yang diingat sampai sekarang ucapan suami yang diingat sampai sekarang yang bikin teteh kuat ya apa ya kamu bisa bun gitu ya kan aku panggilnya bun ya itu sih oh kamu bisa ya aku bisa dari apa ya ya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi apa yang aku dengar dari tadi cerita Teh Isni tuh berarti sempat hijrah ya. Oh, emang awalnya nggak berhijab atau seperti apa hijrahnya Teh? Wih, panjang. Dulu ya aku tuh bahasanya pesantren ya Teh. Pakai hijab, tetap pakai hijab, tapi hijabnya teh hijab apa ya bahasanya teh? Denurung, yang ada poni-poninya gitu bukannya tuh yang kayak gitu. Cuman aku pernah bandel marinya maksud kalau misalkan kan dulu tuh pakai rok terus ya nggak boleh gitu. Suka di pesantren pakai rok gitu. Terus sama teman-teman kadang kabur gitu, ganti pakai jeans kayak gitu. Kan kayak aduh itu kayak bisa banget ya kata aku anak yang jarang gitu kayak gitu. Terus di kantor juga kan emang stylenya kadang casual gitu ya suka kalau misalkan aku mah aduh pakai jilbab tapi apa ya jilbab benernya gitu ya terus mulai ganti-ganti si celana-celana jeans yang ini tuh diganti sama rok atau pakai kulot atau apa ke kantor. Oh jadi nggak terlalu yang ketat gitu ya jadi udah dari penampilannya udah mulai diperbaiki mungkin udah mulai bebenah ya karena tadi juga aku udah siap ya Allah gitu kan berarti kan persiapannya ini udah mateng banget bahasanya salah ya bahasanya salah itu rasa udah ini ya padahal mah kata Allah tuh tenang umur kamu masih ada kamu masih bisa kok banyak urusan yang belum kamu selesaikan mulai dari bebenah pakaian terus tidak berpacaran terus tidak lagi mau riba. Oh sempet ya, jadi ya hijrahnya tuh bener ya. Iya makanya. Hijrahnya tuh jauh dari mulai pakaiannya, ribanya dikurangin. Kayak misalkan lingkungannya juga mungkinnya sedikit, jadi berubah gitu ke lingkungan yang lebih positif menurut Mami Isni. Jadi kayak gitu teh ya proses perjalanan makanya aku ngerasa ya Allah aku tuh kan kata Allah tuh kalau misalkan siapa yang hijrah karena Allah nanti digantinya lebih atau ya makanya aku ngerasa ya Allah aku tuh udah hijrah udah ini aku siap kok meninggal juga sekarang karena merasa udah tapi ternyata masih kesempatan iya Allah masih sayang iya dan kemarin nih sempat periksa terakhir kan WSG sempat nah itu diagnosa apa sih yang dokter berikan untuk Mami Isni?
Sehat sih, alhamdulillah. sehat gitu ya, nggak mesti Nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa. terapi atau nggak ada Nggak ada. pengobatan yang mesti dilakukan. Ya, makanya kadang ujian tuh di luar nurul ya. Ya, Kadang ya sehat juga, kita nggak tahu Iya. gitu kan. Makanya ya kuncinya kita tuh jangan terlalu sombong. So tahu, so ngatur Allah. Oh iya, so nulis skenario gitu ya. Skenario kita tuh lancar Kayak gini. banget, tapi Allah tuh ngasih yang berliku sekali ya. Oke, ini ya Mami Isni, ya Allah luar biasa Mami Isni. Gimana nih, ada pesan-pesannya nggak sih untuk para mami di rumah? Sok kasih pesanan nih dari Teh Isni yang begitu luar biasa perjalanan hidupnya untuk ya masih berjuang ya, masih berjuang dalam mencapai garis dua. Yo, gimana Teh Isni? Pesannya apa ya? Pokoknya apa? Penantian buah hati itu ya, misalkan punya anak itu bukan lomba gitu, jadi nggak usah cepet-cepetan. Nanti juga Allah bakal kasih di waktu yang tepat dan terbaik. Dan jangan ngerasa kalau misalnya kita belum dikasih keturunan itu Allah tuh nggak percaya. Justru Allah tuh percaya kalau kita tuh siap menerima apa ya, ujian itu gitu. Karena belum tentu gitu ya. Kan apa ya, semua orang tuh punya porsi ujiannya masing-masing. Iya, benar, Jadi benar. tetap semangat. Tuh tetap semangat 5 tahun dengan tetap berjuang walaupun dengan satu tuba palopi. Oke. Terima kasih sekali kepada Mami Isni. Allah tuh memberikan ujian yang pasti Mami Isni bisa lewati ya. Ini luar biasa ya. Aku sampai kagum dan sampai tadi aku sampai bingung mau ngomong apa ya. Aku sampai terlalu dalam kesedihannya Teh Isni ya. Ya mudah-mudahan Mami dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan mimpi atau keinginan apapun yang Mami Isni inginkan cepat terwujud. Amin. Ingat ya, rencana Tuhan sempurna di waktu yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay.